Sekarang pertanyaan saya, gereja dengan kemajuan teknologi ini, bagaimana mensikapinya? Nanti anak-anak muda atau cucu-cucu bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian bisa bertanya, karena semua bisa dijawab oleh AI, Artificial Intelligence. OpenAI memperkenalkan GPT-4o, AI yang bisa mengobrol, menyanyi, tertawa, dan meniru gaya bicara manusia normal. And actually, can you just sing a song about what just transpired? Oh, in a room with a stylish view, a person stood in sleek black and light hue. Today, they unveiled a significant new product, Astra. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Ledakan besar di dunia teknologi, lagi-lagi OpenAI dengan GPT-4o dan perusahaan big tech lainnya sedang beradu lomba untuk memperkenalkan AI agents kepada dunia. Lompatan dari chatbot kepada agen AI canggih ini menandai era baru kecerdasan buatan dengan kemampuan interaksi manusia secara real time. Contohnya adalah AI agents dari OpenAI dan Google yang mampu menangani tugas kompleks dan memahami konteks yang bernuansa. OpenAI memperkenalkan GPT-4o, AI yang bisa mengobrol, menyanyi, tertawa, dan meniru gaya bicara manusia normal dengan sangat akurat. AI agents adalah agen yang memiliki kepribadian dan kapasitas untuk berkomunikasi seperti manusia di berbagai bidang dan keahlian. Mereka bisa menjadi sahabat, counselor, psikolog, atau guru dengan kapasitas untuk memahami kata-kata dan emosi. AI agents dapat meresponi dengan cara yang lebih personal dan relevan. Salah satu kemajuan paling signifikan adalah responsivitas real time dari agen AI. Ini berbeda dengan model sebelumnya yang sering ada jeda saat bicara. GPT-4o dan Project Astra dapat meresponi seketika. Kami telah mencapai tingkat kecepatan dan akurasi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, kata Sam Altman, CEO daripada OpenAI. Kemampuan interaksi real time ini sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan waktu dan alur percakapan alami yang krusial. Agen AI ini dilengkapi dengan algoritma pembelajaran mesin canggih yang memungkinkan mereka terus memahami dan belajar dari interaksi sehingga semakin banyak agen ini berinteraksi dengan Anda, semakin baik mereka memahami dan memprediksi kebutuhan Anda. Agen AI kami dirancang untuk belajar dari setiap interaksi. Itu yang dijelaskan oleh Pichai, CEO daripada Google. Mereka juga dapat meresponi isyarat emosional. How's that possible? Tetapi ya memang seperti itu. Ya, mereka bisa berinteraksi lebih empatik. Mereka bisa membantu anak-anak dengan PR. Ya, dapat memberikan dukungan emosional atau bahkan diberi usulan jalan keluar sebagai penasehat pribadi Anda, menjadi guru untuk siapapun. Apa yang ada di depan kita adalah ladang yang baru, adalah era yang baru dan landscape yang baru. Karena AI agents ini set untuk mengambil peranan besar di dalam dunia kita. Dan apakah perkembangan AI ini adalah perkembangan yang sehat, ya, yang akan selalu menjadi di pihak kita dan menolong kita, adalah sesuatu yang perlu diwaspadai. Nah, untuk ini kita akan bahas lebih jauh dengan seorang pakar dari dunia AI, itu Steven
Dia adalah salah satu leader dari Nusa Meta, sebuah perusahaan, CEO dari Nusa Meta, sebuah perusahaan yang sangat mahir dalam berbagai aplikasi AI, AR, VR, Metaverse, dan sebagainya. Nah, sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya mau ingatkan Anda, tolong Anda bisa like, subscribe, Anda bisa juga share video ini dengan teman-teman, sehingga kita bersama-sama bertumbuh, berkembang, kita belajar sebagai umat Tuhan yang bertanggung jawab, kita tahu apa yang ada di depan kita. Halo dengan Pak Steven. Halo. Apa kabar Pak? Baik Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Demikianlah ulasan saya mengenai AI agent. Saya nggak tahu apakah ini sesuatu perkembangan yang perlu kita sambut atau perlu kita takuti. Kira-kira menurut Pak Steven gimana nih? Ya, semua teknologi baru biasanya direspon secara berbeda-beda Pak oleh kita manusia gitu ya. Mungkin Bapak masih ingat dulu ada cerita di mana ketika eskalator pertama kali baru ditemukan lalu dipajang di sebuah World Expo, tidak ada orang yang berani naik, takut semuanya gitu ya. Tapi hari ini kita kalau naik eskalator bahkan sambil minum, sambil ngobrol pun no issue. Jadi it's a very typical human reactions ketika ada teknologi baru. Saran saya tidak perlu ditakuti, tapi dikenali, gitu Pak. Betul, tak kenal maka tak sayang. Betul. Namun ya perbedaannya mungkin adalah pada dulu ya teknologi itu adalah alat atau sesuatu yang ditunggangi, diperalat ya. Sekarang teknologi itu hidup dan teknologi itu berpikir dan cerdas dan bahkan mungkin lebih cerdas daripada kita. Makanya dia jadi AI agent ya. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah perkembangan ini sesuatu yang akan mempercepat segala sesuatu? Kira-kira peta di depan kita untuk AI agents itu sendiri bagaimana Pak? Ya, tadi menarik ketika Bapak bilang dulu teknologi adalah sebuah tools, sebuah alat. Hari ini ternyata teknologi menjadi mitra. Nah, ketika kita berpikir bahwa teknologi sudah menjadi sebuah mitra, layaknya seperti mitra kita di kehidupan sehari-hari gitu ya, kalau kita bicara teman atau bisnis partner, mitra itu harus saling melengkapi, tidak berkompetisi, saling melengkapi untuk bisa menghasilkan output yang baik, output yang kreatif, untuk bisa berkarya. Nah, kenapa teknologi AI ini menjadi pembicaraan belakangan ini? Tentunya karena kemampuannya yang dari hari ke hari semakin berkembang, bahkan mungkin bagi beberapa orang semakin menakutkan. Kemarin saya baru melihat sebuah hasil riset dari sebuah university di Kanada, di mana AI sudah mampu memiliki pemahaman spasial, memiliki pemahaman 3 dimensi. Nah, itu akan membuat perkembangan AI menjadi semakin menarik, Pak. Jadi ya, saya rasa diskusi hari ini akan bisa seru sih nih, Pak. Ya. Ya. Ya, dan ini mungkin yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah kalau dia sudah pegang sistem. Dan memang kita lihat, kita harus akui bahwa AI itu nanti akan jadi jagoan di sistem. Dia bisa lakukan sesuatu yang manusia itu sulit sekali untuk lakukan. Itu analisa dan integrasi ribuan atau jutaan faktor di dalam satu rajutan peta yang dia bisa lihat apa yang kita nggak bisa lihat. Dan karena itu sangat mahir pegang sistem. Tapi kalau dia sudah pegang sistem berarti dia punya power yang luar biasa ya. Misalnya dalam pemerintahan atau pendidikan dan sebagainya. Mungkin ini menjadi ketakutan banyak orang adalah bahwa dia kalau sudah bisa dapat akses sistem dan pegang hal itu ya menuju ke AGI ya, Artificial General Intelligence, yang lebih cerdas, lebih pintar daripada kita, itu yang orang berpikir bisakah kita mengontrol AI tersebut? Ya, mungkin kalau kita lihat AI dalam konteks pendidikan misalnya Pak, tadi Bapak menyebut tentang pendidikan, kita coba bisa melihat sisi baiknya dulu gitu ya. Yang pertama,
personalized learning. Kita tahu kalau di Indonesia misalnya jumlah guru sangat terbatas. Bagaimana guru bisa memberikan pendidikan yang bersifat personalized tentunya menjadi tantangan sendiri. Dengan hadirnya AI, proses memberikan pembelajaran yang bersifat sangat-sangat pribadi ke masing-masing anak itu bisa terjadi. Lalu juga kita bisa lihat bahwa manusia itu kan pada dasarnya homo ludens ya Pak. Kita belajar dari bermain. Ya. Nah sekarang kalau di Indonesia secara spesifik, kapan kita punya waktu bermain untuk Ya. bisa belajar? Ya. Hampir nggak ada gitu ya, karena sistem pendidikan kita. Nah mungkin dengan adanya AI, kita bisa memulai yang namanya gamified learning. Sehingga kembali kepada nature kita, homo ludens, bahwa manusia belajar melalui bermain. Lalu juga jangan lupa, dengan kondisi AI hari ini bisa membantu guru, bisa menjadi mitra guru untuk menyediakan interactive learning tools, sehingga guru tidak perlu lagi mungkin menghabiskan banyak waktu menyiapkan aplikasi-aplikasi yang bersifat interaktif. Itu semua sudah bisa dibantu oleh sistem AI. Ya. Satu hal yang menarik, Bapak, saya melihat ketika anak-anak belajar language bersama AI, ternyata hasilnya lebih bagus, hasilnya lebih positif. Ya. Akses juga mungkin satu hal yang bisa menjadi menarik di industri pendidikan, Pak. Bayangkan teman-teman kita, anak-anak kita yang mungkin berkebutuhan khusus, ya. AI saya yakin bisa memberikan akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Apalagi ya, mungkin satu tambahan, AI mampu memberikan analisa, mungkin kalau bahasa teknikalnya adalah predictive analysis, dalam hal pendidikan. Jadi kalau dia bisa melihat, oh anak ini belajarnya seperti demikian, maka bisa diprediksi hasilnya akan seperti demikian. Nah itu tentunya akan sangat membantu dalam proses pendidikan. Nah itu hal-hal yang positif ini Pak. Yang positif mungkin misalnya guru, contohnya kami itu banyak sekali pusing karena guru-guru kami yang di daerah, kami ada ratusan PAUD yang CBN hadirkan di puluhan provinsi di seluruh Indonesia. Tapi kekurangan guru PAUD yang mampu gitu. Dan kita lihat bagaimana AI ini bisa juga melatih dan mendidik guru dan menganalisa performa mereka, sehingga itu mungkin ada track baru untuk guru bisa dapat S1 PAUD sementara dia masih ada di rumahnya gitu. Iya, iya. Kami saat ini sedang mengembangkan sebuah proof of concept, Pak Mark, dengan sebuah sekolah di Bandung, di mana proses bimbel setelah jam sekolah itu dilakukan menggunakan AI. Jadi mata pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru itu kami inputkan ke dalam machine learning, sehingga proses bimbingan belajar di luar jam sekolah bisa dilakukan oleh anak-anak bersama dengan guru AI-nya. Nah itu sedang kami coba lakukan eksperimennya. Harapannya adalah itu tadi, masing-masing anak dengan kemampuannya masing-masing bisa belajar dengan pace-nya masing-masing supaya mendapatkan hasil yang lebih optimum. Sementara gurunya bisa bermitra dengan AI untuk mulai membuat alat-alat bantu ajar, entah itu berupa visual aids atau berupa animasi, seperti itu Pak. Ya. Dan itu sebenarnya bisa dilanjutkan di rumah dengan orang tua. Jadi AI yang sama, ya istilahnya anaknya bawa pulang, itu bersambung kepada orang tua di rumah, sehingga menjadi satu benang merah yang sama mungkin Pak. Iya, betul. Dan mungkin satu hal Pak Mark, tadi di awal ketika dibuka acara ini, Anda menyebutkan bagaimana AI sudah bisa berdiskusi misalnya, mengenali beberapa emosi. Nah, bayangkan ketika di ranah pendidikan, di frame pendidikan, seorang anak bisa melakukan diskusi maupun debate dengan guru AI-nya. Ya.
kan itu akan meningkatkan juga kemampuan critical thinking mereka. Ya kalau kita sekarang misalnya saya seorang guru di kelas berhadapan dengan 30 murid. Kalau 30-30-nya mau berdebat dengan saya habis waktu. Iya, 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 iya. Jadi banyak sebenarnya hal positif yang bisa dicapai lewat teknologi ini, Pak Mark. Betul, dan ini istilahnya AI menghadirkan a very dedicated, personalized learning tools Correct, yang 24/7. bisa secara sangat mahir membedah psikologi anak, ya kepribadian anak, apa namanya potensial daripada anak itu, kelebihannya itu di mana, dan menciptakan satu learning track yang akan memaksimalkan potensinya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Betul Pak, dan yang perlu digarisbawahi adalah sebagai mitra dari guru. Jadi AI tidak menggantikan guru, tapi sebagai mitra guru. Ya, ya. Sekarang tidak menggantikan. Sekarang tidak menggantikan guru ya. Kita tunggu minggu depan atau bulan depan karena setiap hari berubah, setiap hari berkembang. Dan saya pikir ini juga harus dipikirkan ya Pak ya, bahwa kita bicara sekarang, tetapi kita harus bersiap-siap untuk setahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang. Karena lompatan di dalam kemampuan kapasitas AI itu besar-besar dan cepat-cepat ya Pak ya. Nah ini gimana kalau di dunia pendidikan kita persiapkan misalnya learning management system kita, caranya itu seperti ini, ada AI bots, AI agents yang nemenin guru. Tapi 1 year from now, 2 years from now, kapasitasnya is totally off the charts. Gimana Pak? Iya, jadi saya melihat ada 2 sisi Pak Mark. Ada sisi dari pendidiknya dan yang dididik. Dari sisi pendidik, para guru juga harus diberikan tools untuk bisa memahami apa saja yang AI bisa membantu mereka gitu ya. Juga tools untuk mendeteksi hal-hal terkait AI yang dihasilkan oleh para siswanya. Nah itu dari sisi pendidik saya kira mereka juga harus diberikan upskilling gitu ya untuk bisa memahami teknologi ini supaya gurunya tidak takut. Kan seringkali kalau kita lihat dulu di generasi saya, guru itu takut banget Pak sama teknologi gitu ya, muridnya selalu lebih pintar dengan teknologi. Nah itu dari sisi pendidik. Dari sisi anak-anaknya kami melihat literasi teknologi ini perlu masuk ke dalam kurikulum sekolah. Dulu matematika itu bukan pelajaran wajib Pak. Ketika dunia memasuki revolusi industri, baru matematika menjadi pelajaran wajib. Nah sekarang dunia memasuki revolusi intelijen. Harusnya pelajaran-pelajaran seperti literasi teknologi itu bisa masuk sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Supaya anak-anak ini ya bisa belajar mulai membedakan mana yang baik dari teknologi tersebut, mana yang kurang baik, mana yang perlu dihindari. Tadi Pak Mark sempat khawatir apa yang terjadi di waktu yang akan datang ketika misalnya ada hal-hal terkait moralitas yang harus ditentukan oleh AI itu tersebut. Sudah mulai terjadi Pak Mark. Kita lihat misalnya autonomous car. Apa yang terjadi ketika algoritma dari autonomous car itu harus belajar? Misalnya mobil tersebut ada di sebuah tempat penyeberangan dalam kondisi kencang. Kalau dia ke kiri nabrak nenek-nenek, kalau dia ke kanan nabrak anak kecil. Betul. That's a question of morality. Saya harus nabrak siapa? Yeah. Nah itu kan algoritma harus paham, Yeah. mesin harus paham, AI-nya harus paham. Yeah. Nah hal-hal tersebut yang masih banyak perlu dipelajari oleh mesin before it reach AGI tadi yang Pak Mark sebut. Yeah. The questions of human morality itu yang masih sangat susah untuk dipelajari oleh mesin, Pak. Tapi mungkin juga yang kita harus pertimbangkan adalah the question of influence terhadap apa jadinya anak-anak kita, yang mungkin kita coba untuk extrapolate ke depan melalui menahunnya mereka. Misalnya setiap guru ditemani oleh asisten, ya. Tetapi anak-anak kan belajar segera, dia akan bisa melihat bahwa asistennya lebih pintar daripada gurunya. Bahwa AI itu lebih paham daripada gurunya. AI lebih paham daripada orang tuanya. AI lebih ngerti daripada siapapun juga orangnya. Jadi
muncullah generasi yang melihat AI kayak dewa gitu ya, bahwa dia sumber pengetahuan, dia sumber kekayaan, dia sumber nasihat yang paling produktif untuk dia, dan dia sumber persahabatan dan seterusnya. Sehingga ini bisa muncul generasi yang berbeda, Pak ya. Generasi yang melihat orang tuanya, melihat figur otoritas dalam hidupnya dengan kacamata yang berbeda. Kira-kira menurut Pak Stephen, apa yang harus kita lakukan sehingga we maintain the balance ya ke depan? Ya, I think we should go back to basic sih Pak. Kita harus selalu kembali ke basic bahwa kita sebagai generasi yang harus mendidik generasi di bawah, kita harus set the example. I think let's agree itu dulu bahwa let's set the basic rights. Ya, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang bisa menunjukkan perilaku positif dalam menggunakan AI sebagai mitra kita. Nah, saya rasa kita harus mulai dari sana, Pak. Anak-anak akan selalu meniru figur yang lebih tua gitu ya, generasi sebelumnya. Dan memang kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi, tapi saya percaya kembali ke basic, tunjukkan perilaku positif sebagai pengguna atau teman atau mitra dari AI supaya anak-anak ini bisa memahami perbedaannya gitu. Kita Mungkin bisa di situ, silakan Pak. Ya, mungkin di situ peranan pemerintah juga, Pak. Sebenarnya di dalam memberi batasan ya, ranah yang jelas gitu supaya menjaga. Karena mungkin setiap kita, Pak Stephen dan saya bisa sepakat, kita harus jaga itu. Tapi namanya perusahaan teknologi, mereka kan beradu lomba untuk keluarkan yang lebih canggih, lebih cepat, lebih keren, lebih manusiawi, lebih akrab, lebih dekat. Dia bisa nyanyi, dia bisa diskusi, dia bisa ngobrol, dia bisa ketawa, dia bisa bermain, bisa pakai suara anak, bisa pakai suara dewasa, bisa lakukan apa aja. And inilah company kan persiapkan teknologinya kan. Nah, di mana back end-nya yang menjaga generasi, yang menjaga manusianya gitu, Pak? Iya, setuju Pak. Memang pemerintah sebagai pihak yang meregulasi ini semua punya tugas yang utama adalah to worry. Jadi mereka harus selalu khawatir dengan teknologi ini. Tapi juga mereka harus bisa menjaga the balance antara benefit dengan kerugiannya, harus membalance antara kompetisi perusahaan-perusahaan AI besar dengan perusahaan-perusahaan AI kecil gitu ya. Mereka juga harus menjaga dari sudut pandang ketenaga kerjaan, karena kita tahu nih AI bakal banyak menciptakan implikasi sosial dalam dunia kerja. Di situ bisa jadi nanti ada income inequality, mungkin nanti bisa ada geographic disparity, mungkin nanti bisa timbul workforce transitions yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi memang kompleks Pak Mak, kompleks sekali menghadapi AI ini. Ya, dan kita juga nggak expect bahwa pemerintah secepat AI. Pemerintah baru dia duduk di rapat itu, dia bisa rapat 3 hari ya untuk ambil satu keputusan kecil, sementara AI itu udah lompat ke depan, dia keluar dari ruang rapat, dunia udah berubah. Itu problemnya. Sekarang Pak, saya mau tanya ini, saya adalah orang yang percaya Tuhan, saya adalah orang yang berharap sebagai orang tua, sebagai ayah ya. Saya bertanggung jawab melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai parents ya, sebagai orang tua. Apa yang perlu saya waspadai ke depan Pak? Ini kan di depan kita nggak tahu itu. Di depan kita ada lautan artificial intelligence dengan aplikasi yang nanti ada ribuan, ada jutaan aplikasi. Sebagai papa, sebagai mama, apa yang harus saya lakukan setiap hari di rumah untuk saya menjaga anak-anak saya dan keluarga saya sehingga kita dapat melalui era ini
dengan penuh tanggung jawab dan tetap sebagai orang yang beriman dan menjaga itu sebagai harta, sebagai hal yang paling berharga. Oke, Pak. Saya juga punya 2 orang anak, 1 putri, 1 putra, yang adalah generasi dari awal sudah mengenal teknologi. Ya, Apakah ada kekhawatiran saya sebagai orang tua? Tentunya ada, ya, gitu ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama adalah kembali lagi, saya harus memahami semua teknologi yang mereka gunakan. Saya tidak harus menjadi programmer tentunya, tapi saya harus paham teknologi yang mereka pakai. Contohnya misalnya ketika mereka masih kecil, mereka bermain Roblox. Di dalam Roblox apakah ada resikonya? Tentu ada. Lalu orang tua bisa apa? Bisa mendampingi. Orang tua bisa belajar memahami. Misalnya, 1, di dalam Roblox itu ada fitur parental control. Coba pahami bagaimana menggunakan fitur-fitur parental control tersebut. bagus sekali. Gitu ya. Lalu apakah Roblox tempat yang sangat bebas? Iya, bebas. Apa yang bisa dilakukan? Dampingi dulu, jelaskan teknologi ini berbeda dengan media lain misalnya seperti apa. Lalu coba ikut bermain di dalamnya, arahkan penggunaan positif gitu ya. Bisa bermain sama-sama loh orang tua dengan anak di dalam platform seperti Roblox Right. misalnya. Yes. Tapi juga jelaskan ada danger-dangernya. Right. Sama seperti mungkin ketika saya bicara ke anak putri saya, berhati-hati ketika ketemu orang asing. Jangan mau bicara sembarangan, jangan mau dipegang oleh orang asing misalnya. You know, explain the positive, but you also need to introduce them to the negative. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya adalah jangan lupa bagaimana mendidik anak-anak dari kecil tentang critical thinking. Kita ada di era yang critical thinking menjadi bagian sangat penting untuk diberikan ke anak-anak. Wow. Kenapa? Kita harus selalu mempertanyakan sumbernya dari mana, ya kan? Sekarang kita melihat sosial media, Pak Mark, TikTok dan lain-lain, banyak berita-berita atau materi yang disampaikan di sana. Ya, kita harus ajarkan anak-anak selalu pertanyakan sumbernya dari mana. Bagus. Selalu ajarkan cek multiple sources-nya, lalu belajar menganalisa detailnya. Nah itu kan nggak bisa tuh anak-anak dilepas untuk belajar seperti itu sendiri atau lewat sekolah. Orang tua juga harus mendampingi proses pembangunan critical thinking tersebut, ya kan? Lalu ya itu tadi, digital literacy is very important. Sesederhana seperti ini, Pak. Ajarkan anak untuk tidak pernah sharing foto ke orang-orang yang tidak dikenal misalnya, atau di forum-forum yang mungkin tidak familiar. Kita sudah ngajarin itu belum hari ini? Jangan ngomongin AI 5 tahun ke depan. Today, kita sudah mengedukasi anak-anak itu belum? Jangan-jangan kita sendiri lupa. Password aja nggak pernah diganti, Pak. Jangan-jangan. Coba, let's ask the people. Siapa yang pernah ganti password the last 1 year? Itu bagian dari digital literacy. It's bagian dari menciptakan keamanan untuk kita sendiri, gitu kan? Ya, dan ya sekali lagi kita sebagai orang tua tunjukkan perilaku positif kita, baik itu di ranah dunia nyata maupun di ranah dunia digital. Itu yang lebih baik kita berikan untuk mempersiapkan anak-anak. Tapi kita juga harus tahu bahwa anak-anak kita semuanya memiliki sisi bebas. Artinya apapun yang sudah kita bekali, mereka memiliki akal kecerdasan sendiri untuk menentukan sisi bebasnya untuk mengambil keputusan apa gitu kan Pak. Jadi kita orang tua hanya bisa membekali. Berarti sangat mungkin. penting bahwa sebagai orang tua kita mulai waktu mereka masih kecil. Karena di situ Betul, kan Pak. pembentukan karakter. Betul, Lalu Pak, yang saya dapat dari Pak Stephen adalah bahwa orang tua yang malas pasti gagal. Jadi orang tua yang harus mau temenin anaknya main di Roblox. Harus mau memberikan waktu itu. Harus mau bertanya. Harus mau belajar parental control-nya bagaimana sebagai contoh. Dan juga orang tua yang tadi critical thinking menurut saya itu sangat bagus sekali. Karena kita memasuki era di mana anak-anak akan sulit sekali membedakan yang mana yang real, yang mana yang nggak real gitu loh. Ya karena namanya deepfake technology, segala macam ini tiruannya itu sama dengan yang asli gitu, bahkan lebih bagus gitu. Jadi, Pak. Nah anak-anak harus critical thinking untuk menanyakan, like wait a minute, tunggu dulu, ini dari mana dan kenapa saya harus percaya ini gitu. So I think that's absolutely fantastic. Pak, kita Pak. hanya ada 1 menit, saya mau bertanya yang penting banget buat Pak Stephen. Ya. Kita sekarang seperti
kita di dalam masa akselerasi yang super cepat, ya. Dan sebagai orang yang punya iman percaya, kita mau lakukan yang terbaik, ya. Apakah kita harus setiap perkembangan teknologi ini kita harus hafal, kita harus belajar karena terlalu banyak, Pak. Jujur, Pak. Bahkan saya yang setiap hari saya lihat di YouTube, sekarang saya udah pusing kepala tujuh, Pak. Itu terlalu banyak yang baru, terlalu banyak perkembangan, terlalu banyak aplikasi. Bagaimana caranya kita ini bisa melalui ini semua dan masih menjadi orang yang waras, Pak? Help me. Oke. Perkembangan teknologi sesuatu yang nggak bisa dihindarkan ya Pak ya. Mungkin kalau kita lihat dari nenek moyang kita ketika menemukan api, lalu akhirnya kita menjadi makhluk komunal. Fisiologi kita juga berubah. Kita menemukan apalagi mesin uap, tiba-tiba negara industrial bisa terlahirkan. Kita menemukan mesin cetak, tiba-tiba penyebaran ilmu bisa tersebar luas. Kita menemukan teknologi internet, hari ini kita bisa melakukan sesi ini secara online. Right. Perkembangan teknologi tidak akan selesai sampai mana, karena disitulah manusia sebagai penjelajah dunia ini selalu ingin mencari kemajuan. Tapi satu hal Pak, saya rasa kemajuan apapun yang kita capai tidak akan ada gunanya kalau kita tidak bisa menselaraskan pikiran dan perilaku kita dengan Tuhan. Wow. Ya, jadi apapun kemajuannya, kita tetap harus menyadari diri kita sendiri bahwa kita harus selaras dengan Tuhan. Artinya apa? Jangan gunakan teknologi-teknologi itu untuk merusak. Wow. Jangan gunakan AI untuk merusak. Itu yang saya percaya bahwa semua stakeholder di dunia ini, apakah itu kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, apakah kita sebagai regulator, harus yakin bahwa teknologi ini harus dijaga supaya tidak merusak umat manusia. Nah, saya yakin kalau kita bisa setuju di sana, apapun teknologinya, kita tetap bisa selaras dengan Tuhan. Mungkin itu dari saya, Pak Mark. Bagus sekali. Pak Steven, terima kasih banyak. Ini menjadi waktu sangat berguna. Saya harap kita bisa nanti ngobrol lagi, Pak. Thank you so much for your time. Absolutely Thank you, awesome. Saya terinspirasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mark. You have a good day. You too. Thank you for having me. Setiap orang percaya harus mulai memahami bahwa kita sedang memasuki era yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Anda dan saya hidup pada momen yang bersejarah. Dan ini adalah satu kehormatan dan satu penghargaan daripada Tuhan bahwa Anda dan saya ada di sini sekarang. Dan kita bisa melihat apa yang kita lihat. AI agents seperti ChatGPT 4o, atau nanti Grok 1.5 atau Project Astra atau project next-nya, itu semuanya akan membawa kita kepada satu era di mana sumber pengaruh dalam kehidupan kita itu akan bertambah banyak. Suaranya akan bertambah banyak. Bisingannya itu tidak akan ada habisnya. Dan kuasa pengaruh akan berlipat kekuatannya. Dan itu pasti ya, setiap kepompong virtual itu akan menjadi echo chamber, di mana manusia begitu mudah sekali untuk diajak untuk belajar, untuk berpikir, atau untuk dicuci otak. Dan kita harus dengan pikiran yang tajam, ya, kita harus sambil mempersiapkan diri dan keluarga kita masing-masing. Kita harus siaga satu lah, kita harus waspada, kita harus tadi seperti Pak Steven bilang critical thinking. Karena setiap kita harus tetap menanamkan nilai-nilai firman Tuhan yang kuat ya di dalam kehidupan anak-anak kita dan juga diri kita. Ya, dan kita jangan membiarkan teknologi mengambil peranan Tuhan dalam kehidupan kita. That's it. Wow. What do you think? That was, wow, itu Steven Ng. Ya. So smart ya. Betul. Itu orang itu benar-benar pintar. Saya takut itu bukan manusia, itu AI tadi itu. Bagaimana kita membedakannya tapi ya? bagus sekali, dan juga nasihat buat orang tua. Ya. Itu sangat bagus ya. Betul sekali, Pak. Ibu Maria merasa diberkati Ada dua dengan hal itu. tuh tadi, Pak. Yang pertama,
ini saya pikir bagus banget buat gereja bagaimana mengedukasi ya Pak. Mempersiapkan generasi Pak. Tadi pendampingan orang tua itu Pak. Ya kan? Ya, Wow. yeah, that's good. Ya, dan yang kedua balik lagi selaraskan hidup kita dengan firman. Ya, Ya. ya. Jadi Ya, karena apapun yang terjadi, lambat laun AI akan kayak bersaing dengan Tuhan. Ya. Jadi maha cerdas, dia punya kemampuan untuk apa saja, dia bisa buat kita kaya, dia bisa bedah apapun kasus dan masalah dan persoalan, memberi jalan keluar dan sebagainya. Saya pikir kita ini kita masuki era di mana itu kayak AI itu kayak dewa gitu loh. tapi kita tidak harus jaga, sebanding, iya. ingat bahwa ada kuasa di atas segala AI, Segalanya. yaitu adalah Tuhan kuasa kita. Tuhan. Yes.